saya, tindakan karyawan tersebut kurang etis karena langsung membocorkan informasi perusahaan ke media tanpa melalui proses internal. Karyawan mungkin mengungkap kecurangan atau ingin mempermalukan perusahaan karena adanya dendam personal dengan pemilik perusahaan. Tidak dapat dipungkiri, tindakan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian besar bagi pihak lainnya, seperti karyawan, investor, dan perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan bisnis, seorang karyawan seharusnya mengutamakan loyalitas dan profesionalisme dengan melaporkan pelanggaran melalui atasan, bagian audit internal, atau saluran pengaduan perusahaan. Jika masalah langsung disebarkan ke media, konflik dapat menjadi lebih besar dan menimbulkan ketidakpercayaan publik sebelum ada penyelidikan yang jelas. Perusahaan sebaiknya tidak langsung memecat whistleblower, tetapi mendengarkan laporan dan melakukan penyelidikan secara adil. Prosedur yang beretika harus, yang pertama, memberikan perlindungan kepada pelapor. Yang kedua, menjaga kerahasiaan identitas whistleblower. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan dengan investigasi yang objektif. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terjadi di perusahaan. Jika laporan terbukti benar, maka perusahaan seharusnya fokus memperbaiki sistem dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, bukannya menghukum orang yang melakukan kebocoran. Tindakan pabrik tekstil yang membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan merupakan pelanggaran etika bisnis karena perusahaan lebih mementingkan penghematan biaya dibanding dengan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Perbuatan tersebut dapat mencemari air sungai, merusak ekosistem, serta membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan, yang pertama, menaati aturan lingkungan yang berlaku. Yang kedua, menjaga pelestarian ekosistem. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang aman dan sehat untuk sekitar. Yang keempat, bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan produksi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu membuat instalasi pengolahan limbah atau IPAL, melakukan pengawasan dan audit secara rutin, menggunakan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Menurut saya, praktik tersebut tidak etis karena perusahaan sengaja memberikan klaim yang berlebihan tanpa bukti uji klinis dan valid. Promosi seperti membuat kulit putih lebih mudah hanya dengan 7 hari dapat menyelesaikan
dapat menyesatkan konsumen dan membuat konsumen memiliki harapan yang tidak realistis terhadap produk tersebut. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan saling berhubungan karena perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan. Jika perusahaan jujur dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan begitu konsumen dapat membeli produk dengan aman dan percaya terhadap perusahaan. Dalam jangka panjang, promosi yang berlebihan tidak terbukti dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Akibatnya, reputasi perusahaan menjadi buruk, penjualan menurun, konsumen berpindah karena sanksi hukum atau laporan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, kejujuran dalam promosi sangat penting agar perusahaan dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Empat A. Menurut saya, tindakan manajer tersebut tidak etis karena memiliki vendor kerabat tanpa proses tender yang transparan. Tindakan ini menandakan adanya konflik kepentingan karena keputusan tidak dilakukan secara objektif dan profesional. Walaupun vendor mungkin menawarkan harga terbaik, perusahaan tetap harus menjalankan proses pemilihan secara terbuka agar semua vendor memiliki kesempatan yang sama. Risiko etis yang dapat terjadi yaitu timbulnya konflik kepentingan, menurunkan kepercayaan karyawan terhadap pihak luar terhadap perusahaan, muncul anggapan adanya nepotisme atau pilih kasih, dan menurunkan budaya profesional dalam perusahaan. Adapun risiko hukum yang mungkin terjadi, yang pertama, perusahaan dapat melanggar aturan pengadaan atau kebijakan internal. Yang kedua, manajer bisa dikenakan sanksi disiplin atau pemecatan. Yang ketiga, jika terbukti ada unsur korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Perusahaan sebaiknya membuat kebijakan yang jelas mengenai konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mewajibkan proses tender yang transparan dan terbuka. Yang kedua, melarang pengambilan keputusan yang melibatkan keluarga atau kerabat. Yang ketiga, mewajibkan karyawan melapor jika memiliki hubungan pribadi dengan vendor. Yang keempat, membentuk tim pengadaan dan independen agar keputusan lebih objektif. Dengan demikian, dengan kebijakan tersebut, perusahaan dapat menciptakan proses kerja yang lebih adil, profesional, dan terpercaya. Demikian penjelasan dari saya. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa etika bisnis sangat penting agar perusahaan dapat bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Semangat!